Baik teman-teman semua, selamat datang di Accounting Research Class bersama saya, Resi Aris Kodri. Pada video kali ini kita akan belajar tentang cara menghitung HML atau Height Minus Low, salah satu variabel dari Fama Friends 3-Factor Model. Langkah pertama adalah tetapkan ruang lingkup observasinya. Apabila kita ingin menghitung HML di tahun 2021, maka periode observasinya adalah 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Langkah kedua adalah hitung book value of equity dari suatu emiten. Caranya gimana? Gampang dong, tinggal lihat saja jumlah ekuitas di laporan posisi keuangan dari emiten yang bersangkutan. Langkah ketiga adalah hitung market value of equity-nya atau market capitalization. Caranya gimana? Tinggal kalikan saja antara jumlah lembar saham dengan current market price pada suatu periode tertentu. Langkah keempat adalah menghitung book value to market value of equity. Caranya gimana? Tinggal bagi aja tuh antara book value of equity dengan market capitalization-nya. Langkah kelima adalah mengurutkan semua saham yang ada di Bursa Efek berdasarkan book value to market value of equity-nya. Langkah keenam adalah menghitung return tiap saham dari seluruh emiten yang sudah listing di Bursa Efek dan tentunya sudah diurutkan berdasarkan market capitalization-nya. Oke guys, sekarang mari kita praktek cara menghitung HML. Teman-teman semua, untuk menghitung HML, caranya kurang lebih sama dengan cara untuk menghitung SMB gitu ya. Nah, dengan menggunakan Excel yang sudah saya bikin, Excelnya sama nih ya dengan Excel di SMB. Nah, kita isikan ya nomor kode, kemudian nomor sektor, kode emiten, ADMG, namanya adalah Polychem. Nah, kita pada SMB kita sudah sampai di tahap market cap-nya ya. Jadi kita sudah mengetahui nomor share outstanding, closing price juga udah dapat, market cap-nya kita ketahui juga sebesar 910 miliar, mendekati 1 triliun untuk ADMG. Nah, untuk menghitung HML, kita harus menghitung rasio ya book value of equity dibagi dengan market cap-nya. Seperti itu ya. Nah, maka di sini kita harus menghitung yang namanya nilai dari total ekuitas per tanggal berapa? Per tanggal yang sama dengan market cap-nya, yaitu di tanggal 31 Desember 2020. Oke, nah caranya adalah gimana? Caranya adalah langsung saja kita buka situs IDN Finansial ya. Nah, di situs IDN Finansial kita bisa langsung mendownload ya financial data, kemudian kita masuk ke tab report, kemudian kita masuk ke yang financial data yang di tahun 2020. Nah, kita langsung download financial year 2020 ini kita download. Nah, setelah di-download nanti hasilnya adalah seperti ini gitu ya. Dan kita langsung buka di kolom ekuitas dan kita langsung ambil jumlah ekuitas. Nah, seperti ini ya kita ambil. Nah, hanya saja perlu berhati-hati kalau ADMG ini satuannya apa? Satuannya ternyata US dollar. Nah, oleh karenanya kita harus mengkalikan antara 167 ini dikalikan dengan berapa kurs per tanggal 31 Desember 2020. Oke, kita kopikan dulu 167-nya ya, kemudian nanti kita pindahkan ke Excel. Nah, di Excel di sini saya sudah menghitung ya. 167 tadi kita kalikan dengan kurs di tanggal 31 Desember 2020. Nah, berapa nilainya? Nah, di sini adalah nilainya 14.034 per 1 US dollar. Nah, tinggal dikalikan saja, langsung saya enter, hasilnya adalah 2,3 triliun. Nah, setelah ini berarti ya kita bisa melakukan perhitungan untuk rasio book to market value of equity tahun 2020. Caranya adalah tinggal dibagi saja antara total ekuitas dibagi dengan market cap. Oke, nah dari sini cara yang sama kita harus menghitung juga harga sahamnya ya, karena ini Excel-nya adalah Excel yang sama dengan yang saya gunakan untuk menghitung SMB, maka ini sudah tercantum nih harga sahamnya ya. Nah, dari mana cara mendapatkan harga saham? Kita buka situs Yahoo Finance ya. Nah, dari sini Anda semua bisa langsung ke tab historical data dan kita isi time periodnya adalah 1 Januari sampai 31 Desember 2021 dan kita setting weekly. Kenapa weekly? Karena datanya lebih bagus dibandingkan yang daily. Daily lebih banyak biasnya. Kemudian kita apply dan kita dapat data 1 tahun di tahun 2021 untuk data mingguan. Nah, kemudian kita pindahkan tuh datanya, data harga sahamnya. Nah, dari data harga saham ini kita bisa memperoleh return ya. Kita masukkan rumus return adalah dengan mengurangi harga saham sekarang dikurangi harga saham minggu kemarin dibagi dengan harga saham minggu kemarin. Hasilnya adalah minus 0,8%. Nah, kemudian kita lakukan untuk satu bursa ya. Nah, sehingga di sini saya sudah menghitung sebanyak 577 perusahaan di tahun 2021. Nah,
Dan setelah kita melakukan perhitungan return sahamnya gitu ya, nah ini sheet kita kopikan dan kita rename dengan nama HML. Nah, ketika kita sudah rename dengan nama HML, maka kita akan mengurutkan ya masing-masing saham ini berdasarkan book to market value of equity yang ada di kolom G. Nah, ingat ini HML, high minus low, maka kita urutkan berdasarkan yang tertinggi book to market value of equity-nya. Ya, jadi kita urutkan dari yang mulai tertinggi sampai dengan yang terendah gitu ya. Nah, setelah itu gimana? Setelah itu kita membagi 3 portofolio satu bursa gitu ya. Nah, kita bagi 30, 40, 30. Ya, 30% ini untuk yang high, ya, 40% yang medium, 30% yang low. Nah, setelah itu gimana? Dapatlah urutan 1 sampai 73 itu adalah untuk yang high book to market value of equity. Nah, saya warnai dengan warna oranye ya. Kemudian untuk yang low langsung saja itu di urutan 405 sampai dengan 577. Sehingga kita mendapatkan data yang balance ya. Untuk yang high 173, untuk yang low jumlahnya adalah 173 perusahaan juga. Nah, setelah kita mengurutkan ya perusahaan berdasarkan book to market value of equity dari mulai high sampai low, maka ya kita harus hitung return sahamnya ya. Kita hitung return saham untuk yang kategori high ya. 173 perusahaan ini kita jumlahkan, hasilnya ternyata 0,58 atau 58% ya returnnya. Nah, dan kita jumlahkan juga untuk yang kategori low book to market value of equity. Nah, ternyata dapat 1,76 atau 176% nih. Untuk 173 perusahaan returnnya adalah 176% ya. Dan kita kurangkan high minus low ya. Sehingga hasilnya adalah dari 0,5 dikurang 1,7 hasilnya adalah minus 1,18. Nah, artinya adalah kita harus perhatikan bahwa ketika Fama Friends mendefinisikan bahwa dia adalah high book to market value of equity, maka biasanya itu dinamakan dengan value stock ya, portfolio value stock. Nah, untuk yang high portfolio gitu ya, itu memiliki market capitalization yang kecil. Sehingga apa? Rasionya menjadi besar. Karena pembaginya kecil, maka rasionya pasti akan besar. Nah, itu dinamakan value stock. Nah, kalau sebaliknya, ketika market capitalization-nya itu tinggi, maka dia akan memperoleh nilai rasio book to market value of equity yang kecil. Untuk perusahaan yang dikategorikan sebagai low book to market value of equity, itu dinamakan growth stock. Dan biasanya memiliki kapitalisasi pasar yang besar. Sehingga pembaginya besar. Maka kalau pembaginya besar, ya rasionya pasti kecil. Nah, itulah dinamakan growth stock. Nah, ketika tandanya adalah negatif, itu maknanya berarti yang growth stock itu memiliki return yang lebih tinggi dibandingkan value stock. Untuk minggu keberapa? Untuk minggu kedua, ya, karena kita mulai dari minggu kedua ya returnnya. Nah, kemudian untuk minggu ketiga ternyata juga sama, gitu ya. Kapan value stock lebih besar returnnya dibandingkan low stock dibandingkan growth stock? Ketika di minggu ke berapa nih? Minggu kedua, 3, 4, kelima berarti ya. Nah, barulah di minggu ke-6 juga sama. Dia malah lebih besar yang value stock dibandingkan growth stock. Baik, nah setelah kita mengetahui nilai dari high minus low, maka kita langsung kopikan saja untuk mendapatkan value stock ya. Nah, nanti ini semua akan kita pakai untuk menghitung regresi dari Fama Friends 3 Factor Model. Oke, demikian terkait dengan penjelasan HML. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.